101,8 FM BBC Radio, The Real News and Information. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dalam BBC News yang akan menginformasikan mengenai berita yang terjadi pada generasi milenial. Hari ini pada tanggal 5 April 2022, kami akan membawakan informasi mengenai keterlibatan kaum milenial dalam terorisme. Bersama saya, Tia Angelina. Pada akhir Maret tahun lalu, dapat diingat bahwa aksi teror kembali terjadi di dua kota berbeda, yaitu pengeboman di Gereja Katedral Makassar dan penembakan di Mabes Polri Jakarta. Ironisnya, kedua insiden tersebut dilakukan oleh teroris berusia milenial atau kaum muda. Realitas tersebut menunjuk bahwa generasi muda Indonesia kian rentan terpapar paham radikalisme dan melakukan tindakan terorisme. Terlebih di era digital saat ini, kelompok terorisme banyak memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan paham sekaligus melakukan perekrutan pada generasi muda melek teknologi. Aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2021 dilakukan oleh Lukman dan Dewi, yang keduanya merupakan pasangan suami istri kelahiran tahun 1995. Selang 2 hari kemudian, aksi teror kembali terjadi. Kali ini dilakukan dengan penembakan yang menyerang Mabes Polri, Jakarta pada tanggal 30 Maret 2021. Pelaku penyerangan yang beraksi seorang diri alias lone wolf tersebut adalah seorang perempuan kelahiran tahun 1995 bernama Zakiyah Alma. Ketiganya seakan menambah panjang deret generasi milenial yang terpapar radikalisme dan aksi teroris di tanah air. Berdasarkan survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dipublikasikan Desember 2020, 85% generasi milenial Indonesia disebut rentan terpapar radikalisme. Menurut pengamat terorisme Al-Qaidar, banyak generasi muda yang menjadi sasaran untuk pencucian otak kelompok terorisme. Lantaran ilmu pengetahuan agamanya masih kurang sehingga mudah untuk dipengaruhi. Usia muda dinilai sebagai usia paling potensial untuk melakukan tindakan nekat tersebut. Badan Intelijen Negara BIN mengungkap generasi muda mudah terpapar radikalisme melalui media sosial. Target utama kelompok teroris ialah generasi milenial yang berusia 17 hingga 24 tahun. Berangkat dari rasa penasaran yang masih tinggi, generasi muda yang mayoritas melek teknologi dapat dengan mudah terhubung dan menelusuri situs atau akun media sosial kelompok terorisme. Di samping tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo yang harus intensif berpatroli di dunia maya untuk menghapus atau men-tag dan konten ataupun akses terkait paham radikalisme yang meresahkan masyarakat dengan kematangan pribadi dan ilmu pengetahuan agama yang masih belum sepenuhnya mumpuni, generasi muda cenderung menelan mentah-mentah begitu saja, tidak melakukan verifikasi ataupun mencari perbandingan dari sumber informasi lain terlebih dahulu atas informasi yang diterimanya tersebut. Hal tersebut juga menunjukkan kelemahan berliterasi generasi muda yang bermentalitas instan. Karena membaca, sejatinya tidak sekedar membaca, melainkan melibatkan pula proses berpikir, mencerna, menganalisis, membandingkan, memahami, lalu menyimpulkan makna dari hasil bacaan tersebut. Kemampuan untuk melihat dan menganalisis titik temu antar agama dengan kehidupan, sosial, politik, dan budaya dari beragam perspektif tersebut dikenal dengan literasi agama. Literasi agama diperlukan agar masyarakat belajar hidup bersama satu sama lain, menangkal stereotip negatif terkait penganut agama tertentu, dan membangun relasi yang baik di atas perbedaan-perbedaan yang ada. Istilah literasi agama sendiri dipopulerkan oleh Dian Elmore lewat artikelnya yang berjudul Overcoming Religious Illiteracy, A Cultural Studies Approach, yang dimuat di situs World Connect. Literasi agama sebagai pendidikan karakter dapat ditemani dengan cara membaca atau mempelajari sumber ilmu lewat berbagai medium yang terkait dengan keagamaan, termasuk di dalamnya berkaitan dengan moral, akhlak, dan budi pekerti. Dengan proses pemaknaan hasil bacaan yang mendalam tersebut, maka diharapkan generasi muda akan menjadi lebih kritis dan tidak mudah terdoktrin oleh paham radikalisme dan terorisme yang kini banyak bertebaran di jagat maya. Oleh karenanya, diharapkan kepada kita, para generasi milenial, untuk terus merekatkan simpul persatuan demi bersama-sama perangi radikalisme dan terorisme di tanah air yang berupaya memecah belah bangsa.
Perlu diingat bahwa tingkatan literasi agama dimulai dari diri kita sendiri, serta junjung terus toleransi dengan berpedoman pada Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baik pemirsa, itu saja informasi pada hari ini. Untuk informasi lain, kalian bisa cek pada website kami di www.bbc.com. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan kemanapun kalian pergi. Saya Ria Angelina, NPM 2020568, izin undur diri.